Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta coba kalian tengok di samping kanan, samping kiri, atas, bawah kalian. Mungkin ada sampah yang berserakan, mohon dibuang terlebih dahulu ya sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Ayo Mas Galang, itu sampahnya disimpan terlebih dahulu kalau misalkan kalian tidak mau untuk membuangnya ke depan. Sebelum mengikuti, ayo duduk yang rapi, semua dikondisikan duduk yang rapi. Baik, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita buka pembelajaran hari ini dalam doa bersama. Untuk berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Kalian apakah semangat hari ini? Alhamdulillah semangat. Ibu absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Lengkap. Baik, berarti absen hari ini adalah nihil. Sebelum menginjak yang lebih jauh dari belajar kita hari ini, ada yang masih ingat nggak kita kemarin itu belajar mengenai apa? Ayo Mbak Prita, belajar mengenai gelombang bumi. Oke. Materi hari ini, sebelumnya saya memiliki beberapa pernyataan. Suatu hari, saya bercerita, suatu hari ada anak yang dia itu lagi sakit, dia itu lagi demam. Kemudian seorang ibu tersebut memegang tangannya. Selanjutnya, ibu memiliki pernyataan. Ada seorang anak, dia itu lagi sakit, lagi demam. Kemudian seorang ibu tersebut, dia memegang dahinya dengan menggunakan tangan si ibu tersebut. Yang jadi pertanyaannya adalah, dapatkah ibu tersebut mengukur besar suhu anak tersebut? Mungkin ada yang jawab. Saya ulangi lagi, dapatkah seorang ibu itu mengukur suhu badan si anaknya itu menggunakan tangan? Baik, oke. Jawaban kalian itu sebenarnya sudah bisa mewakili. Tetapi akan saya tambahi jawaban dari kalian bahwasanya suhu tubuh itu dapat diukur dengan menggunakan alat, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Selain termometer apakah bisa digunakan untuk, ada pertanyaan, selain termometer apakah bisa untuk mengukur suhu? Sampai sekarang alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh hanyalah termometer. Tetapi kalau seorang ibu itu memegang dahi si anak tersebut, kemudian ibu tersebut hanya bisa merasakan hangat tidaknya si anak tersebut, tetapi tidak bisa mengetahui berapa suhu tubuh anak tersebut, itu tidak bisa. Baik, itu adalah sebagai awal pembelajaran bahwasanya materi hari ini materinya adalah konsep suhu dan kalor, di mana di dalam pembelajaran yang saya terapkan ini adalah menggunakan pembelajaran role playing. Dengan tujuan apa? Tujuan role playing itu sendiri tujuannya yaitu melatih berbicara siswa, berinteraksi antara guru dengan siswa, kemudian siswa itu dapat bermain peran, dan yang terakhir memperkuat kegiatan pembelajaran. Konsep suhu tujuannya yaitu dapat menggunakan termometer untuk mengukur suhu zat. Yang kedua, dapat membandingkan skala termometer Celcius dengan termometer lainnya. Dan yang terakhir adalah menyelidiki pengaruh kalor terhadap bahan suatu benda dan perubahan wujud benda.
Lanjut. Suhu. Ada yang tahu apa itu suhu? Baik, suhu adalah ukuran tingkat derajat panas suatu benda atau kuantitas panas yang dimiliki oleh benda tersebut. Sedangkan panas, jadi beda antara panas dengan suhu. Tadi kan ada dari pernyataan saya tadi kan berarti bisa membedakan antara panas dengan suhu. Kalau panas itu adalah salah satu bentuk energi. Sudah. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Kemudian satuan suhu, satuan internasional dari suhu itu apa? Sebenarnya satuan dari suhu internasional itu adalah menggunakan Kelvin, bukan menggunakan derajat Celcius. Lanjut, macam-macam termometer. Prinsip kerja termometer berdasarkan pemuaian zat cair yang diisikan pada tabung adalah raksa. Sebab raksa itu memiliki kelebihan. Kelebihannya diantaranya adalah yang pertama, pemuaiannya itu teratur. Yang kedua, titik bekunya itu adalah min 39 derajat Celcius dan titik didihnya itu sampai 350 derajat Celcius. Yang ketiga, mudah dilihat, dan yang terakhir tidak membasahi dinding kita. Kekurangannya, tadi kan terdapat kelebihan, pasti tentu saja ada kekurangannya, bahwa kekurangannya dari raksa tersebut tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Tadi kan ada batas minimalnya. Kemudian bersifat logam berat yang berbahaya bagi lingkungan hidup. Yang ketiga adalah dapat menyebabkan keracunan atau penyakit min mata. Macam-macam termometer yang dikenal. Termometer badan, kemudian termometer maksimum minimum, kemudian ada termometer ruang, ada termometer laboratorium, dan masih banyak lagi. Kalau kayak termometer bimetal itu juga ada, kemudian termometer yang digunakan untuk hambatan itu pun juga ada. Tetapi saya memberikan contoh yang sangat simpel-simpel saja, yaitu termometer badan, termometer maksimum minimum, termometer ruang, termometer dan termometer laboratorium. Di mana di dalam termometer itu pasti ada tujuannya masing-masing. Tujuan dari termometer, manfaatnya digunakannya termometer badan itu yaitu untuk digunakan untuk mengukur suhu badan. Oke, kalau termometer maksimum minimum itu bisa digunakan untuk mengukur suhu tertinggi. Maksimum kan maksimal, berarti suhu maksimum dan suhu minimum atau terendah suatu tempat. Dan ada yang namanya termometer ruang. Termometer ruang itu digunakan untuk apa? Pastinya digunakan untuk mengukur suhu ruangan dengan zat muai, logam, dan raksa. Ada pula termometer laboratorium, itu biasanya digunakan ketika kita itu melakukan praktikum di laboratorium atau melakukan percobaan yang berhubungan dengan suhu. Lanjutannya adalah jenis skala pada termometer. Termometer skalanya itu kan ada yang memakai Fahrenheit, Celcius, Reaumur, dan Kelvin. Di mana di dalam perbandingan Fahrenheit, Celcius, Reaumur itu adalah 9 banding 5 banding 4. Jenis skala termometer yang pertama itu kan ada termometer Fahrenheit. Termometer Fahrenheit itu titik bawahnya ada berapa? Ada titik bawahnya berapa? Fahrenheit. Titik bawahnya itu adalah ada berapa? Ayo nanti saya tulis kalau misalkan kalian bisa. Fahrenheit itu suhu es mencair itu suhunya berapa? Kalau dalam Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit. Kalau air mendidih 212 Fahrenheit. Jadi cara menjumlahkan skalanya itu titik didih dikurangi dari titik cair. Titik didihnya tadi kan 212,
kemudian dikurangi dari 32, jadinya 180. Kalau termometer Celcius 100 min 0 jadi 100. Kalau termometer reamur itu titik air mendidih itu adalah 80 derajat reamur. Jadinya cara mencari skalanya 80 min 0. Jadi 80 skalanya. Kalau Kelvin, titik didihnya kan 373 Kelvin. Dan maka jumlah skalanya adalah 373 Kelvin min 273 sama dengan 100. Kalau dicari perbandingannya antara Fahrenheit banding Celcius banding reamur itu adalah 9 banding 5 banding 4. Mungkin ada pertanyaan dari kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak? Baik, apabila tidak, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita lanjut di pertemuan selanjutnya, yaitu berbicara mengenai kalor. Karena kenapa? Karena kan tadi dari judulnya kan konsep suhu dan kalor. Di pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai kalor.